Saya Erni Puji Astuti, Guru PAUD TKK 2 Penabur Jakarta. Dalam lomba GTK 2025 ini saya mengambil konten karya yaitu pembelajaran mendalam melalui kegiatan matras yaitu makanan tradisional. Latar belakang pembelajaran mendalam adalah adanya tantangan di era perubahan masa depan yang sulit diprediksi dan kebutuhan akan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Konsep pembelajaran mendalam juga berakar pada gagasan pendidikan yang lebih holistik dan bermakna, berlawanan dengan pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan. Sistem pendidikan tradisional seringkali berfokus pada hafalan dan berkutat pada lower order thinking skill, sementara masa depan membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia dan pembelajaran mendalam diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pembelajaran mendalam bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga membentuk karakter siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Untuk itu, saya mengambil tema pembelajaran pengenalan makanan tradisional karena masa sekarang anak cenderung lebih menyukai makanan modern karena pengaruh gaya hidup serba cepat, penyajian yang lebih menarik secara visual, dan pengaruh media sosial yang mempromosikan tren kuliner modern. Selain itu, makanan modern seringkali dianggap lebih praktis dan memenuhi unsur gengsi bagi sebagian orang tua. Walaupun makanan tersebut belum tentu mengandung makanan unsur gizi yang baik bagi kesehatan anak di masa depan. Dan anak juga tidak mengenal makanan tradisional bangsa Indonesia di mana ia lahir dan tinggal. Kegiatan pembelajaran ini kami lakukan di tahun ajaran 2025-2026 ini. Kami mengajak anak-anak untuk kembali mengenal makanan tradisional bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu paparan teknologi yang berlebihan pada anak yang menyebabkan anak kurang fokus dan lambat perkembangan motoriknya karena kurangnya stimulasi pada anak. Yang kedua, karena terlalu sering terpapar dengan gadget, maka interaksi sosial anak sangat kurang sehingga mudah tantrum ketika berada di lingkungan yang baru dan bertemu dengan orang yang baru. Karena belum terbiasa bersosialisasi dengan teman sebaya maupun orang dewasa selain anggota keluarganya. Yang ketiga, anak kurang mandiri dan bertanggung jawab karena saat di rumah semua hal dilayani oleh neni atau orang dewasa di rumah dan anak tidak dibiasakan untuk mencoba mengerjakan hal-hal sederhana seperti memakai dan membuka sepatu sendiri, memakai dan membuka baju sendiri, merapikan peralatan setelah digunakan, dan mengembalikan barang pada tempatnya. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah, yang pertama, memanfaatkan aplikasi pembelajaran atau teknologi, video, serta permainan edukatif untuk menstimulasi perkembangan anak terkait angka, huruf, warna, dan kosakata serta kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mendalam yaitu mindful, di mana anak menjadi pembelajar aktif yang menyadari proses belajarnya, bukan sekedar menghafal. Meaningful di dalam pembelajaran dirancang agar anak dapat menerapkan dan memberi makna pada pengalaman belajarnya, menghubungkan dengan kehidupan nyata. Dan joyful yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang positif, menggembirakan dan relevan dengan keseharian anak. Tahapan pembelajaran yang dilakukan adalah pembukaan dengan menyapa anak-anak, menanyakan kabar anak dengan mengajak anak menyanyi lagu Good Morning, lalu persiapan doa pembukaan dan meminta anak untuk memimpin doa. Setelah berdoa, anak diajak untuk bermain, memindahkan bola sewarna di lapangan, agar anak dapat berinteraksi, bekerja sama, dan fokus. Kegiatan selanjutnya melatih anak toilet training, dengan mengajarkan pada mereka untuk antri menunggu giliran saat buang air kecil, maupun mencuci tangan secara mandiri.
Kegiatan inti, anak kembali duduk di kelas dan guru mengajak anak untuk memulai kegiatan belajar. Langkah-langkah pembelajaran mendalam, yang pertama pengenalan awal dengan menonton video dan berdiskusi mengenai makanan tradisional Indonesia dan cara membuatnya. Mengidentifikasi bahan dan alat, mengingat bahan dan alat yang dibutuhkan, lalu mengajak anak curah pendapat untuk merencanakan proyek pembuatan makanan. Yang kedua, eksplorasi dan diskusi, yaitu pentingnya makanan tradisional. Mengapa mencintai makanan tradisional itu penting? Termasuk nilai nutrisi, kandungan alami, dan melestarikan budaya. Sebelum membuat proyek makanan tradisional, anak diajak untuk bermain kuis makanan sehat dan tidak sehat, agar mereka dapat mengidentifikasi jenis makanan yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi bagi kesehatannya melalui permainan word wall. Mengenali rasa dan tekstur, yaitu dengan menjelaskan berbagai rasa, asin, manis, asam, dan tekstur dari macam-macam makanan tradisional. Lalu, mengajak anak-anak untuk berbelanja ke supermarket untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kue pilihan anak, yaitu kue klepon. Di mana di situ anak-anak belajar untuk mereka mencari sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu mereka membayar. Di situ anak-anak belajar untuk literasi keuangan, baik uang digital maupun uang cash. Lalu guru mengundang narasumber yang akan berbagi resep dan cara membuat kue klepon kepada anak-anak, di mana kami bermitra dengan orang tua. Yang ketiga, kegiatan praktik dan kreativitas yang dilakukan dengan membuat makanan tradisional secara sederhana, yaitu kue klepon bersama narasumber. Anak akan belajar untuk mencuci buah, memotong-motong, lalu memblendernya. Setelah itu, mencampurkannya ke dalam tepung untuk diuleni dan membulatkannya dengan isian gula merah. Kreativitas atau inovasinya yaitu dengan membuat klepon rasa buah naga, stroberi, dan wortel, agar anak-anak dapat mengkonsumsi makanan tradisional dengan bahan-bahan yang sehat. Guru memberi kesempatan anak untuk menentukan rasa, buah naga, stroberi, atau wortel, dan hiasan kue yang menjadi pilihan mereka, yaitu kelapa, parutan keju, atau meses yang ingin mereka buat. Permainan peran, yaitu anak berperan sebagai pembuat makanan tradisional, lalu menjualnya kepada warga di sekolah untuk melatih kemandirian anak. Yang keempat, penutup dan evaluasi, yaitu mengulas pengalaman anak-anak. Mengulas pengalaman yaitu mengajak anak mengulas kembali atau merefleksi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, seperti apa yang sudah mereka jalani ketika mereka belajar untuk membuat klepon, dan sebelumnya mereka akan berbelanja ke supermarket dan mereka mengumpulkan bahan-bahannya dan membayarnya sendiri, lalu mereka akan bersama dengan narasumber untuk membuat kue klepon itu, lalu menjualnya kepada warga di sekitar sekolah. Yang kedua yaitu dengan melibatkan orang tua memberikan support kepada anak-anak, dan anak-anak merasa anak-anak disupport oleh orang tua sehingga mereka bersemangat ketika belajar dan mereka akan melanjutkan pembelajaran itu bersama orang tua di rumah. Manfaat pembelajaran ini yang pertama dalam pengembangan budaya, anak mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa. Yang kedua, secara kognitif, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan daya ingat anak. Yang ketiga, kreativitas, memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi dan berekspresi melalui kegiatan praktik membuat kue klepon. Dan mereka berinovasi untuk membuat kue klepon dengan aneka rasa dari buah-buah yang mereka sukai dan sayur. Yang keempat adalah sosial emosional, itu mendorong kerjasama, komunikasi, dan empati antar anak. Dan yang terakhir adalah kesehatan, mengenalkan pentingnya mengkonsumsi makanan alami dan bernutrisi bagi anak.
Demikian pemaparan saya di dalam Lomba Transformatif tahun 2025. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eva, mami dari Clara Abrina Bustam, kelas KKB 1. Menurut saya, program kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah dalam membuat klepon di kelas sangat menyenangkan, terutama untuk anak-anak ya. Dan sebagai orang tua, kami juga bisa langsung melihat perkembangan anak secara langsung. Semoga dengan adanya program ini, kedekatan antara sekolah dan orang tua semakin meningkat. Terima kasih.